Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Komisi C dan yang kami hormati Bapak Ibu Komisi C, yang kami hormati dari OPD atau tim teknis, yang kami hormati pimpinan dari PSM Mitra beserta jajarannya dan seluruh hadirin yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersilaturahim dan duduk bersama dalam rangka audiensi dari PSM Mitra. Mohon maaf karena dari Bapak Ibu Dewan baru bisa menerima pada hari ini dikarenakan banyak agenda yang perlu kita selesaikan. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Semoga acara pada siang hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan lancar awal hingga akhir sesuai yang kita harapkan bersama. Monggo dimulai baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami wakilkan kepada Mas Pandis untuk memimpin diskusi. Silakan. Monggo waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan DPRD Kabupaten Tulungagung, yang saya hormati dan saya cintai ini Bu pimpinan rapat Mas Maulana, ini kayak tamu ini masalahnya. Saya biasa ngopi ini sama Mas Maulana ini. Mas Maulana selaku Ketua Sandibra beserta teman-teman keanggotaannya, Mas Maulana. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan tim pelaksana teknis yang berdasarkan surat keputusan Bupati. Bapak Ibu semua, khususnya rekan-rekan dari Sandibra, kemudian dari tim teknis, izinkan kami sebelum memulai, Mas Maul, kita harus persamaan persepsi dulu. Tapi pada prinsipnya kami terima kasih bahwa peran serta masyarakat tentang CSR ini betul-betul akan bermanfaat untuk kita semua. Tetapi tentunya harus ada mekanisme-mekanisme yang harus kita lalui yang tidak keluar daripada aturan yang berlaku, kan begitu. Jadi payung hukumnya
lakukan bedah perda. Dari pasal setiap pasal, nanti mungkin keterkaitan pertanyaan ini masuk di pasal mana. Saya berharap Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada rekan-rekan Lidra, gitu ya Mas Mawali ya, biar kita enak. Takutnya nanti rekan-rekan Lidra mempertanyakan A, B, C, D, ternyata di perdanya tidak begitu. Nah nanti kalau sudah ini selesai, baru kita jawab pada posisi berdasarkan pertanyaan sesuai dengan surat rekan-rekan LSM Lidra. Baik, untuk itu Bapak Ibu, mungkin saya minta tolong dari tim teknis bisa memaparkan, mungkin dari slide aja dari ya, Mas Maul ya, kita pelajari sama-sama. Mas Maul ini sudah punya fotokopiannya ini belum Mas, perdanya? Ada. Aku jemput Pak, cepat kuat. Ada Pak. Nggak apa-apa ya Mas ya, agak panjang dikit tapi biar kita persepsi dulu Pak. Karena takutnya kalau perdanya ini kita belum baca detail, nanti takutnya menyimpang kemana-mana. Monggo untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada tim OPD teknis. Yang benar ya, saya mau tanya. Ini. Saya mau potong Mas Padis atau yang mewakili masyarakat Tulungagung selaku anggota dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Maulana, Ketua PS Lidra. Sebelum kita beranjak ke sesi-sesi yang telah disebutkan oleh Yang Mulia DPRD, yang kami perjelas di sini adalah satu, Pak. Hari kedua ini kami ajukan itu karena hari pertama itu menurut kami itu tidak menemukan hasil sama sekali. Karena apa? Karena pihak pengusaha itu tidak dihadirkan. Makanya jelas dalam surat permohonan hearing yang kedua yang kita layangkan tanggal 7 Juli 2025 itu jelas di sini. Kami meminta agar diselenggarakan hearing untuk mengundang tim pelaksana TSP termasuk Bapeda dan yang lainnya. Yang nomor 2 itu perusahaan SPBU di Tulungagung, kalian data terlampir. Ketika pelaku-pelaku usaha ini tidak dihadirkan dalam hearing kedua, ini Yunus Sewu, kami berspekulasi bahwasanya di sini sudah ada permainan. Mungkin ada indikasi kong kali kong. Karena saya amati selama ini dana TSR ini tidak pernah dilaksanakan oleh pengusaha-pengusaha tersebut. Kenapa? Karena teknis yang dasarnya saja, pengusaha itu ketika menghitung keuntungan bersih per tahun, mereka akan melaporkan ke TSP yang dibentuk oleh bupati berdasarkan perda atau perbu. Ini dana sekian yang akan saya sumbangkan untuk TSR. Maka tim TSP itu akan mengkaji nilai kepantasan. Pantas enggak pom bensin ini dengan keuntungan sekian ratus juta atau sekian puluh juta dengan nilai yang akan dibagi TSR sekian juta. Nah, ketika itu dinilai oleh TSP pantas, maka dari tim TSP akan mengajukan kepada pengusaha itu, bikin program pemerintah, laksanakan, baru dilaksanakan. Tapi ketika itu tidak dilaksanakan oleh perusahaan, maka dana TSR selama ini belum pernah dibagi. Kita ketahui hari ini pengusaha, saya tahu ada beberapa orang yang mungkin ada DPR yang memiliki pom bensin sehingga itu dipermudah. Cuma saya mohon hari ini saya Mas Padis, saya anggap gak ada gunanya. Karena apa? Permohonan kami itu pengusaha dihadirkan. Kalau nggak dihadirkan buat apa? Gak ada gunanya. Karena apa? Karena mereka pelakunya. Gitu loh Pak. Jadi siang ini gak ada gunanya. Saya menunggu mulai tanggal 7 Juli loh, sampai surat ketiga
keberatan 2 kali saya kirimkan untuk menunggu hal ini. Banyak loh Pak. Atau bubarkan aja loh, batalkan Pak perbuknya Pak, atau perdanya Pak untuk CSR. Jadi dikelola oleh masyarakat sekalian. Nggak ada gunanya loh Pak sampai bikin perbu ini. Perdanya ya, perda atau perbu nggak ada gunanya loh. Buat apa sampai ngapain menghabiskan uang untuk bikin undang-undangnya, tapi tidak dijalankan sama sekali. Jadi saya mohon hari ini saya nyatakan saya milih pulang Pak Madis. Saya anggap tidak ada gunanya. Saya akan bikin surat lagi untuk dilaksanakan hearing agar pengusaha dihadirkan. Untuk perhatiannya terima kasih. Monggo anggota Mitra kita pulang. Tidak ada gunanya. Terima kasih. Dewan yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas. Sebentar Mas. Kalau kita bicara dengan etika yang bagus. Enggak, kita Jadi begini Mas. Untuk Pak Madis. Yang terhormat Dewan saya mohon pamit. Oh silakan Pak kalau memang seperti itu. Terima kasih. Ya, ini adalah hearing tercepat ya. Tadi kita mau paparkan, Anda mau bapak ya sudah silakan. Anda silakan bersurat, kita akan jawab dengan surat. Ini adalah hearing tercepat ya. Hearing tercepat yang terjadi di DPR saya anggap mungkin ada gedung DPRD sama Tulungagung. tim CSP sama pengusaha pembensin. Karena banyak ya Pak. Jadi sama ini adalah CSR. Itu bisa gunakan. Gak ada gunanya perda dan perbu. Buat apa dibentuk? Kita melakukan hearing 2 kali. Yang pertama tim pengusahanya sudah tidak dihadirkan. Hari ini pun juga tidak dihadirkan. Ya kita akan permohonan lagi hearing. Kita lihat perwakilan masyarakat Tulungagung selaku DPR. Rekan OBD, Bapak artinya Untuk yang hearing ini 3 kali. Surat kedua. Pertama permohonan, kedua keberatan, ketiga keberatan baru dikabulkan hari ini. Hari ini untuk perwakilan pengusaha tidak hadir sama sekali. Ini Padahal Pak Maulana ada yang mungkin ada kong kali kong Pak masalahnya. yang kita Dari ambil SL ini. tentunya tidak dari terlepas daripada pendapat Pak Maulana sendiri kaitan dengan Oleh karena kondisi itu, ini tadi dengan kejadian bagaimana? ini mudah-mudahan nanti dari Jadi memang sudah mungkin disetting Pak. Yang pengusaha nggak hadir. Nyatanya 2 kali kok. Nanti biar kami juga akan menjawabnya. Jelas kok. Tentunya Terima kasih Pak Mau. mengacu kepada payung hukum yang Jadi jelas, monggo. itu ya, itu ya. Itu pimpinan masih. Jadi menurut kami kalau memang kejadian seperti ini Pak, biar kita amini apapun bentuknya. Padahal maksud kita adalah biar duduk bersama memaparkan tentang bagaimana aturan terhadap CSR. Kalau seperti ini kan kita tidak bisa menyampaikan tentang produk hukumnya. Kalau saya boleh menyampaikan, ya lek iso Tulungagung anggaran TKD dari pusat ya jangan 2 triliun, 10 triliun. Tapi kan nggak bisa, semua ada aturannya. Begitu pula terhadap CSR. Selama perda itu ada dan tidak dibatalkan atau tidak dicabut, maka secara aturan hukum itu tetap sah. Nggak bisa. Padahal maksud kami tadi itu akan menyampaikan tentang beda terhadap perda, dibaca pasal demi pasal supaya jelas dan tegas, baru kita masuk kepada bahasanya undang-undang 55. Apakah yang diinginkan teman-teman ini sudah diatur di dalam perda tersebut ataukah belum? Kalau memang belum harus ada usulan, kita harus paham perda itu bisa dirubah manakala ada 2 hal. Satu, memang ada perubahan terhadap isi substansi di mana
isi itu nanti akan ditindaklanjuti dengan proses pelaksanaan perubahan perda, bisa melalui inisiatif DPRD, bisa melalui posisi eksekutif. Nah, tadi kalau kita lihat, teman-teman ini kan menghendaki memaksa DPRD untuk mengundang pengusaha. Bukannya kita tidak mau, tapi kami selaku DPRD memiliki tugas untuk belajar bersama dengan LSM. Aturannya ini loh. Nah, kalau sulit untuk diajak komunikasi tentang pemahaman terhadap hukum, terus gimana? Susah kan? Makanya saya berharap teman-teman UPD juga lebih banyak melakukan sosialisasi juga kepada rekan-rekan kelompok masyarakat ataupun individu supaya tidak salah paham. Ini kan salah paham. Apa yang ada di rapat yang dirapatkan sama teman-teman DPR untuk pemaparan tentang aturan-aturan bagaimana tentang CSR ternyata kan sudah meledak-ledak. Jadi kalau rekan-rekan sekilas ini kan menanyakan nominal, perda kita tidak mengatur tentang nominal. Bapak Ibu berani memaksa angka segini, kan nggak berani. Anda bisa dilakukan pengaduan di kepolisian, pemerasan, penyalahgunaan jabatan dan wewenang. Inilah yang tadi itu rencananya akan kita sampaikan kepada rekan-rekan LSM supaya mereka paham dengan kejadian ini. Yuk, aku mau mikir terus gini. Nah, kalau keterkaitan dengan pengusaha, maksud kami kan kami menjelaskan bahwa di perda ini, Pak, di pasal di pasal 20 di pasal 17 itu ada yang namanya peran serta masyarakat. Masyarakat itu tanda kutip kelompok LSM, dia boleh berkirim surat kepada pelaku usaha untuk menanyakan sumbangsihnya dia apa terhadap pemerintah daerah Tulungagung, tanda kutip masyarakat lingkungan setempat atau di luar lingkungan karena diatur oleh perda. Dia berhak untuk menanyakan keterkaitan angka. Sedangkan pada posisi rekan-rekan tim teknis ini kan tidak diberi kewenangan itu. Mas. Oh, matur. Nah, maksud kami itu akan memaparkan mengenai hak dan kewenangan masing-masing. Kalau Bapak menanyakan keterkaitan angka, takutnya ada salah paham dari pihak pelaku usaha. Makanya kalau dikatakan tadi itu kita tidak mengundang, kami ini akan memberikan pengertian dulu kepada teman-teman LSM sebetulnya ini loh aturannya. Dan kalau aturan ini belum jelas, mereka belum paham, terus kita disuruh melangkah, ya mohon maaf, kamu teman-teman di kan dianggap kita goblok ya. Kita ini bukan lembaga yang serta-merta undang A, B, C, D semua harus itu tidak, Pak. Insya Allah kami di Komisi B dan C itu sangat berhati-hati di dalam mengundang keterkaitan rapat dengar pendapat umum. Apakah pihak ini harus kita undang, wajib kita undang, atau tidak? Dan menurut kacamata kami, memang sementara ini belum waktunya, karena kami ingin memberikan pemahaman, pengertian terhadap itu. Yang sebetulnya tadi itu maunya kita arahkan, Pak, pasal 17 ini adalah kesempatan Bapak untuk masuk berkirim surat terhadap pelaku usaha. Kalau kami yang meminta itu salah, karena takutnya dianggap ada penyalahgunaan jabatan dan wewenang, kan begitu sebetulnya. Tapi mungkin rekan-rekan kita belum membaca secara teliti dan penafsirannya tidak mendalam,
ya kan? Saya ngomong penafsirannya tidak mendalam, sehingga ya itu tadi bahasanya ya yang kita dengar tadi kan. Dan ini tadi Pak Setilang diberikan dari rekan-rekan alasan Indra. Nah ini kayaknya hanya umum aja ini. Mengacunya kepada undang-undang PT Pak ini Pak, undang-undang PT, terus kemudian PP 47 tadi yang Pak tadi rekan-rekan di internal kita, perda ini kan begitu kan? Dia hanya umum. Nah, kalau pada posisi pelaku usaha yang sebetulnya kita tawarkan kan begini kepada teman-teman LSM tadi itu, Bapak bisa masuk di pasal 17. Kalau kita mau masuk, kita masuk dari mulai pasal berapa? Nah, sehingga cara berpikirnya nggak sama Pak. Jadi nggak apa-apa, ini pembelajaran kita semua. Mudah-mudahan teman-teman LSM ini ke depan juga berpikir bahwa peraturan itu harus dibaca secara teliti Pak, dan secara detail dan mendalam. Mungkin dari saya cukup itu. Jadi pimpinan, waktu dan tempat saya berikan kepada pimpinan. Tapi kalau nanti mereka sudah paham, pelaku usaha dihadirkan, atau mungkin mereka di luar sesi berkirim surat dan pelaku usaha tidak menjawab, lapor pada kita ya kita panggil pelaku usaha. Kan begitu. Jangan sampai kita ini membuat foto dari pemohon tidak menguasai materi aturan paling buruk. Kita menguasai. Kita agendakan lagi dengan FPW-nya. Halo. Salam. Kita doa. Saat ini dengan bidang kita dulu. Ini untuk mau menjaga FPW nanti setelah ini dengan belajar kita belajar sama-sama tentang kerja, jangan sampai kita itu melanggar kerja yang ada gitu. Monggo dari
iya. Nanti tak sampaikan, iya. Oh, dinamika. Oke. Monggo, masuk Mas. Kau tengahnya dong, terus ya. Malan kan munggahnya. Nah, iya. Ini cuma diundang di telepon, diundang kan munggahnya. Oke, monggo. Terima kasih atas kesediaannya berlari-lari. Pak Maulana. Ambil nafas panjang. Makanya kita mungkin kurang komunikasi saja. Insya Allah nanti setelah kita pelajari bersama tentang perda ini, biar kita nanti tuh enak jalannya. Ini memberikan memberikan solusi dengan juga ini. Kita berterima kasih dengan mau datang ke rumah kita. Insya Allah kita juga memenuhi apa yang jenengan mau. Kita nanti insya Allah setelah kita sore ini kita mempelajari tentang perda ini, insya Allah ke depan kita agendakan seperti yang jenengan minta seperti itu. Bisa dilanjut ya, kita belajar sama-sama ya perda ini ya. Biar kita nanti juga tidak melanggar aturan seperti itu. Bisa dilanjut ya? Oke, terima kasih. Monggo Mas Fadil. Terima kasih teman-teman Nazarul Hidra, kemudian rekan-rekan Dewan sama UPD terkait teknis ya. Jadi gini Mas Maul, saya berharap jangan emosi dulu. Kenapa kami memang tidak menghadirkan pelaku usaha? Tadi sudah saya katakan, kita belajar tentang aturan payung hukumnya dulu, kita pelajari sama-sama, baru kita melangkah. Kan begitu. Jangan sampai peraturan ini belum kita pahami, jalan dadur-dadur malah salah. Kan begitu. Baik, kita mulai ya Mas ya, biar sama-sama. Kalau itu saya pandu aja, biar enak. Saya pandu aja. Mas minta tolong dipaparkan tentang perdanya Mas. Perda ini Mas Maul, teman-teman tim teknis, ini di bab 1 ketentuan umum pasal 1. Mas Maul ada kopiannya ya? Ketentuan 1. Monggo ya. Ada nggak? Yang ada di ruangan. Ini yang Mas Maul. Kok hukuman senengannya mau kuliah. Jadi jangan sampai kita itu melangkah keluar daripada aturan yang berlaku pada ilmu akademisi. Nah ini bab 1 ya, ketentuan umum pasal 1. Ini saya bacakan sekilas-sekilas saja. Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan
Satu, daerah sudah jelas, ya kan? Pemerintah daerah juga sudah jelas. Bupati adalah Bupati Tulungagung sudah jelas, DPRD juga sudah jelas. Nah, ini yang penting. Pasal 1 ayat 5. Tanggung jawab sosial perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan nilai norma budaya masyarakat setempat yang panjangan sampaikan tadi itu istilah TSP. Kemudian pelaku usaha itu sudah jelas. Pelaku usaha ini adalah, saya singkat saja, perusahaan atau organisasi atau perseorangan baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Jadi bisa perorangan, bisa badan hukum atau kelompok. Kemudian ayat 7. Pemangku kepentingan adalah semua pihak baik dalam lingkungan perusahaan maupun di luar lingkungan perusahaan yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan, dan perilaku perusahaan yang bersangkutan. Jadi pemangku kepentingan sudah jelas. Jadi semua pihak. Kemudian ayat 8. Wilayah sasaran TSP. Ini intinya sasarannya bisa langsung lingkungan setempat atau bukan. Intinya itu, ya. Kemudian 9. Ini forum perusahaan pelaksana TSP. Jadi perusahaan itu baik perorangan maupun badan hukum maupun badan usaha itu dia ada forumnya tersendiri. Kemudian tim pelaksana tanggung jawab sudah jelas ya dari tim pelaksana. Nah, ini masuk kepada tahap lanjutan kemudian. Jadi perda ini punya maksud dan tujuan, kan gitu ya Mas ya, punya maksud dan tujuan. Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk, nah ini kata kunci Mas, memberikan dasar kewenangan. Jadi saya ulang, memberikan dasar kewenangan bagi pemerintah daerah dalam melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dalam penyusunan program pembangunan berbasis masyarakat. Jadi kewenangan, jadi memberikan kewenangan. Jadi perda ini adalah dijadikan acuan, tidak boleh menyimpang daripada perda, kan gitu ya. Kemudian B, memberi pedoman dan arahan. Jadi memberikan pedoman dan arahan bagi pelaku usaha dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan program TSP di daerah. Jadi kalau dijabarkan begini, dengan adanya perda ini dijadikan pedoman dan arahan bagi pelaku usaha. Nanti ada penjelasan kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan ini semua pihak Mas, tidak hanya pelaku usaha, termasuk masyarakat. Kan seperti itu. Jadi kewenangan ini dari perda ini di-breakdownlah dalam bentuk peraturan Bupati tahun 2014 ya kalau nggak salah. Itu kemudian di-breakdown lagi dengan peraturan dalam bentuk sebuah surat keputusan Bupati tahun 2021 tentang SOP ini. Nah, kemudian kita masuk dalam pasal 3 biar kita nggak salah dulu. Setelah masuk dan tujuan, kita punya tujuan. Tujuan ini, peraturan ini adalah tersusunnya batasan yang jelas. Nah, terselenggaranya ini umum ya. Itu semuanya dalam mekanisme pelaksanaan itu tertuang di surat keputusan Bupati. Makanya ada yang namanya tim teknis, tim pembina, dan tata cara pelaksanaannya. Kalau asas mungkin saya ucapkan ya, Mas ya, umum, prinsip juga umum. Kemudian kita masuk ruang lingkup. Nah ini penting juga. Jadi setelah tadi itu tahu, ya kan, di mana maksud dan tujuannya, sekarang masuk ruang lingkup. Berarti ini tidak boleh keluar daripada yang dimaksud ruang lingkup. Ruang lingkup ini di pasal 6 ini begini, ayat 1. Ruang lingkup TSP meliputi bantuan pembiayaan, penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Jadi dia bergerak di bidang sosial. Kemudian B, kompensasi pemulihan dan atau peningkatan fungsi lingkungan hidup. Jadi dia bergerak di bidang lingkungan hidup.
C. Percepatan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program pemerintah daerah. Jadi tentang ekonomi. Kemudian di pasal 6 ayat 2, nah ini lebih dipertegas. Ruang lingkup sebagaimana dimaksud ayat 1, jadi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi itu berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung terkena dampak dari aktivitas usaha. Artinya begini, contoh perusahaan setia kawan, dia boleh memberikan CSR di luar lingkungannya, tentunya mengacu pada SOP yang berlaku. Clear ya Mas ya? Pasal 7 ini mempertegas daripada pasal 6. Nah, baru sekarang masuk pada posisi pelaksanaan TSP. Pelaksanaan TSP ini pasal 8. Pelaksanaan TSP dalam perusahaan yang menjalankan usahanya di daerah. Jadi perusahaan itu harus dalam satu daerah Tulungagung. Intinya seperti itu. Itu bisa ayat 2 bisa perorangan swasta, BUMN maupun BUMD umum ya ini ya. Pasal 9 lebih mempertegas lagi keterkaitan TSP-nya. Nah, yang kita bahas adalah di pasal 10-nya. Jadi tadi itu setelah kita berbicara kewenangan, maksud tujuan, kemudian kita berbicara ruang lingkup, baru masuk dalam bentuk program kegiatannya yang dimaksud 3 item tadi. Program TSP meliputi A. Bina lingkungan dan sosial, berarti LH. Kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi. Lalu C. Program langsung pada masyarakat. Nah, menjawab daripada surat saudara. Nah, ini yang kedua dulu, bukan pertama. Perlakuan kegiatan beribadah dimasukkan dalam kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, begitu, ya kan? Maka dengan posisi pasal 10 inilah saya berharap dari tim teknis bisa mengarahkan kepada pelaku usaha atau TSP ini untuk ke arah situ Mas, untuk pintu masuk. Tim teknis punya kewenangan untuk menyampaikan. Karena apa? Di pasal 13 ya, pasal 13 itu mempertegas arti dari program langsung pada masyarakat, yaitu saya bacakan, program langsung pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat 1 huruf C dapat berupa A. Hibah, dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan, yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan. Seperti itu. Kalau yang bawahnya ini nggak ada masalah. Kemudian kita loncati. Nah ini Mas Maul, teman-teman Lidra. Tujuan daripada bedah perda ini, saya mau memberikan saran dari DPRD kepada LSM Lidra, khususnya untuk pintu masuknya di bab 6 pasal 17 tentang peran serta masyarakat. Coba dibuka dulu Mas. Nah ini pintu masuknya. Kenapa kami memberikan saran? Biar nanti match dengan yang saya sampaikan kepada pihak tim teknis. Saya bacakan ya. Peran serta masyarakat pasal 17. Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan program TSP. Artinya, kelompok masyarakat atau perorangan individu punya hak untuk menanyakan kepada TSP atau pelaku usaha. Clear ya, Pak ya? Betul ya Mas Manggul ya? Punya hak. Pasal 17 ayat 2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diwujudkan dalam bentuk butir A. Penyampaian usulan, saran, masukan dalam proses penyusunan program TSP sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat 3. Butir B, pengaduan terhadap pelaksanaan TSP yang tidak sesuai dengan program atau kegiatan yang telah ditetapkan. Jadi begini Mas, ini saya sedikit cerita. DPRD maupun OPD terkait ini tim teknis kita ini tidak akan menjalankan sebuah kegiatan
di mana itu di luar ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitu pula rekan-rekan masyarakat maupun kelompok masyarakat atau LSM. Jadi keterkaitan dengan permasalahan saudara poin 1 dan 2, poin 1 tentang besarnya nominal, bahasanya pantas apa tidak, saya itu setuju mas kepada panjenengan, setuju. Udah kami sampai berkali-kali kita mengapresiasi, tapi cobalah paham tentang perda ini. Pintu masuk pasal mana yang membolehkan teman-teman tim teknis ini menentukan angka? Takutnya mas, mereka dijerat pemerasan. Mereka takutnya dijerat pada posisi pasal penyalahgunaan jabatan dan wewenang karena perdanya tidak mengatur. Ayolah, kami dibantu. Kita sempat diskusikan mas Paul. Ada aturan 2,5%. Kan gitu mas Paul ya. Tapi mohon izinkan kami mas, itu di undang-undang mana, peraturan mana, pasal berapa. Karena saya sampai hari ini mencari itu belum ketemu mas. Jadi singkat cerita begini mas Maul, teman-teman lidra, perda itu tidak dalam arti harga mati. Selama itu nanti ada aturan-aturan baru yang betul-betul pro masyarakat, insya Allah mas Maul, kita bersama-sama memperjuangkan itu. Jadi perda itu mas, sedikit saya cerita nggak apa-apa gitu. Perda itu bisa dirubah dalam bentuk 2 hal, dicabut dan dirubah. Baik dicabut mau dirubah ini melalui mekanisme 2 pintu mas, inisiatif DPRD atau inisiatif eksekutif. Kalau panjenengan percaya kepada kami akan mendorong untuk inisiatif DPRD. Tapi izinkan kami mas, tunjukkan, bantu kami juga 2,5% yang sempat kita bahas. Itu di aturan mana? Saya juga bingung ini masalahnya. Nilai kepantasan Pak, tidak ada. Betul Pak. Jadi ketika perusahaan umpamanya untungnya 1 tahun itu 1 M, maka dia cuma ngasih 1 juta. Nah, tidak masuk akal itu. baik, saya sampaikan kami sependapat dengan panjenengan Mas Maul. Tetapi yang namanya produk hukum, mekanismenya ada tata caranya. Di saat kita akan melakukan perubahan perda, kami ini kan harus melampirkan konsiderannya mas. Dan ini pun tidak serta-merta langsung didok di sini mas. Rancangan peraturan daerah ini akan dilakukan evaluasi di gubernur. Mereka pasti akan menanyakan, betul dari bidang hukum, akan menanyakan, Pak, dasarnya Bapak ini payung hukumnya apa kok menyantumkan 2,5%? Jangan sampai Pak, ngapunten, untuk membuat perubahan perda atau pencabutan itu anggarannya besar loh. Kalau itu kita lakukan, ternyata perda ini tidak berhasil menjadi produk perda, ini dosa loh mas. Duitnya masyarakat ini mas. Kecuali kalau kita nggak punya tanggung jawab moral. Makanya izinkan kami, ayo kita bareng-bareng merumuskan. Itu clear ya mas ya, pertama nanti kita berpikir bersama-sama. Kalau pertanyaan kedua mungkin sudah terjawab ya mas ya. Bisa, sudah saya jawab. Nah, jadi dalam konteks ini, pembedahan ini, kenapa kami dari DPRD tidak mengundang pelaku usaha dulu? Inilah yang akan kami sampaikan kepada panjenengan dulu, sehingga kita bisa sama-sama merumuskan. Di saat menghadirkan nanti pelaku usaha, kita tuh pertanyaannya sudah jelas, kan begitu mas? Tidak sumir, tidak udur-uduran. Nah, yang panjenengan sampaikan dari informasi teman-teman Dewan juga, itu betul juga, kita ini belum tahu secara real di mana sih titik lokasinya, besarnya berapa, kan begitu. Sama teman-teman OPD teknis yang nanya, dia tidak punya kewenangan untuk menanyakan itu karena di perdanya nggak ada. Gitu loh. Justru saya berharap, ini saya itu
kami dari DPRD Mas, dengan tidak mau rasa hormat, saya betul-betul berharap LSM Lidra ini mau menyurati pelaku usaha itu Mas. Sudah kita surati, tidak ada yang membalas. Nah, gini, aku boleh solusi ya ini loh Mas yang perlunya diskusi. Artinya dasar hukum udah jelas toh, clear ya. Saya minta tolong panjenengan membuat surat kepada kami bahwa saudara LSM Lidra sudah menyurati sana menanyakan tapi tidak ditanggapi. Betul ya Mas ya? Dari surat itu kami akan mengundang pelaku usaha. Tapi saya sudah membekali panjenengan dengan aturan ini supaya kita merumuskan bagaimana. Saya ngomongnya bukan menekan ya, tapi memberikan pemahaman kepada pelaku usaha. Ayo, Anda itu punya beban moral. Memang di semua aturan tidak mengatur tentang angka, tapi pantas setuju ya. Contoh perusahaan A, perputaran uangnya besar, mosok nyumbangi 1 juta, kan begitu Mas. Dan satu hal, ini kita belajar bersama-sama biar pintar, di Perda ini pun itu disebutkan juga, dan undang-undang tentang PT juga ada, dan PP-nya juga ada. Jadi pelaku usaha itu dipilah menjadi 2. Satu yang bergerak di bidang SDA, sumber daya alam, dan non SDA. Mas Malu sempat baca nggak itu? Nah, nggak apa-apa, nanti saya tunjukkan. Bergerak di bidang SDA, sumber daya alam, dan non SDA. SDA berarti salah satunya adalah SPBU. Di aturan itu sudah jelas. Kalau yang SDA, perusahaan atau pelaku usaha wajib menganggarkan, kalimatnya wajib, saya pertegas, wajib menganggarkan keterkaitan CSR. Tapi kalau yang non SDA, perusahaan itu dibebani kewajiban manakala setelah perhitungan laba bersih. Inilah yang membedakan. Jadi kalau SDA di saat perencanaan itu sudah harus menganggarkan berapa. Celakanya di aturan itu tidak menyebutkan angka. Paham ya Mas ya? Ayo, bantu kami untuk berpikir. Kalau yang non SDA, mereka berkewajiban setelah penghitungan laba bersih, tapi juga tidak menyebutkan angka. Itu yang jadi masalah kita. Clear ya pelakunya. Kemudian kita berusaha masuk lebih dalam. Kita menekan OPD terkait untuk masuk lebih dalam. Walaupun hanya sebatas lisan Mas ya. Bahkan saya berusaha koordinasi dengan KPP Pratama. Boleh nggak kami meminta data? Jadi perusahaan gue aset yang dikelola perputaran uangnya omsetnya piro? Dijawab Mas, Pak mohon maaf, pajak itu ranahnya privat Pak, bukan publik. Yang berhak meminta adalah PPATK Pak. Lalu apa yang bisa kami perbuat untuk masyarakat Mas? Kayak di sini kita ini kan terbentur aturan Mas. Setelah kami pelajari, pintu masuk yang bisa untuk masuk ini adalah peran serta masyarakat. Makanya kami mengharapkan tadi kita baca dulu satu persatu. Wes, adem toh Mas? Tidak miskomunikasi kan? Nah, surat dari LSM Lidra ke pelaku usaha sudah berapa kali Mas panjenengan baca? Ya 2 kali. Surat pertama 10 hari intinya itu ya. Nah, setelah itu dari dijawab, kita luncurkan lagi surat keberatan, tidak dijawab, mereka tidak jawab lagi, akhirnya kita Mas laporkan ke bupati nggak ada
tanggapan respon, ke wakil bupati juga tidak ada respon, akhirnya kita nyetor ke DPR. Mas, kami minta tolong surat yang panjenengan surati itu kan tidak dijawab. Kami minta tolong panjenengan membuat surat kepada kami menyampaikan untuk itu maksudnya ini, Mas. Pasal 17 kami. Jadi panjenengan buat surat, panjenengan sebutkan kronologinya, sudah berkirim surat, ya kan, tapi tidak direspon, ya kan, bila perlu dibuktikan dengan via pos, Mas. Ada semua. Ya, itu kirim ke kita, itulah nanti yang kita jadikan dasar untuk memanggil mereka. Sebelum kita memanggil mereka, nah ini yang kita diskusi, kan begitu. Itu perkara teknis berarti sudah, ya kan, masalah waktu. Bagaimana cara kita itu bisa menyadarkan, bahasa saya halus ya, menyadarkan pelaku usaha atau TSP ini dengan bahasa pantas, Mas. Kira-kira bi, saya kasih saran. Tim OPD sananya juga bingung masalahnya. Coba kami kasih saran, Mas. Kami harus bagaimana supaya kita itu nanti di saat menghadirkan pelaku usaha itu sudah langsung spesifik. Monggo Mas Mangun. Terima kasih atas waktunya. Jadi gini Pak Wakil, untuk pom-pom bensin itu, ya kan, mereka itu kadang-kala hanya itu mementingkan kepentingan mereka pribadi. Satu contoh, saya itu beberapa pom bensin itu jalan aspal yang dibangun oleh kabupaten atau provinsi yang berada di depan pom bensin itu ketika rusak, itu mereka tuh nggak mau sama sekali. Kalau belum ada yang mati itu belum mau kasih PLN tuku waktu di rumah, itu tidak ada yang mau. Nah, makanya saya berharap di Perda atau di Perhub itu yang dibentuk memang ada kewajiban, di undang-undang juga ada kewajiban dana CSR. Seharusnya pada saat pembikinan atau menentukan di dalam Perda itu ada nominalnya langsung 1% atau 2% atau 3%, karena mereka memang mengambil keuntungan dari masyarakat sangat banyak. Kalau mereka tidak mau melaksanakan untuk sementara waktu, saran saya cuma satu, biar mereka mau melaksanakan sidak 1 bulan sekali. Itu teranya mereka itu hancur-hancuran. Ketika DPR sidak setiap bulan, kan sudah ketahuan kalau mereka ada permainan ukuran tera yang 1 liter, gak ada 1 liter. Banyak ini yang menjalankan itu, banyak mereka pom bensin rata-rata teranya banyak gak sesuai. Sidak ketika ketemu denda langsung sebanyak-banyaknya, kalau enggak cabut izinnya. Kesempatan untuk ngambil, bukan pemerasan itu, karena mereka membodohi masyarakat. Jadi satu-satunya jalan untuk menyadarkan mereka hanya itu, gencar melakukan sidak. Kita nggak usah bicara masalahnya apa kadarnya, ukurannya aja. Saya dulu Mas Fadil pernah saya ceritakan dengan sebelum bensin pertalite itu oplosan, saya pernah ngomong bahwasanya itu cuma dikasih sumber pewarna. Karena saya asli Kalimantan, jenengan kalau bikin itu enak, kamu baru sudah kasih masuk, mau untuk apa jenengan kasih kamu baru selesai. Bawang merah bisa, jadi sama. Makanya sebenarnya yang paling bagus itu malah pertalite. Pertama itu coba pakai pertama, dan malah karena itu oplosan. Dan mungkin di Tulungagung juga masih banyak itu. Nyatanya hukum yang oplosan rapi tertutup nggak ada kabarnya lagi. Jadi untuk supaya pom bensin ini mentaati dari CSR, ya langkah pertama sidak, denda mereka. Kalau tidak jangan satu-satu, dibikin jam yang sama, anggota dewan kan banyak. Pom bensin kalau nggak salah cuma 36 pom bensin di Tulungagung kalau nggak salah. 35 ya? 35 dibagi anggota dewan 35 orang tim.
serempak jam sekian langsung masuk semuanya pom bensin. Nggak ada mereka bel-belan. Karena apa? Ada yang beberapa pom bensin satu pemilik, ketika satu disiden yang lainnya dirubah. Jadi dibentuk langsung 35 tim dengan jam yang sama, masuknya sama. Yang penting jangan bocor. Tapi banyak yang main di sini saya. Ada yang main di pom, mungkin dia masih bocor itu. Gitu loh. Makanya kemarin saya mencoba untuk ke wakil bupati karena saya tahu beliau juga punya pom bensin. Gitu loh. Tanggapannya beliau gimana gitu loh. Saya tanya, sering saya tanya sama teman-teman tuh, masyarakat sekitar tuh loh, nggak dikasih loh Bu. Jadi sudah berapa tahun itu nggak sama sekali mereka. Jadi larinya kemana? Pertanyaannya, dana ini pasti kan dikeluarkan oleh perusahaan. Karena untuk lapor perpajakan wajib ya mengeluarkan dana CSR, saya yakin itu. Nah, terus uangnya kemana? Apakah ada oknum di belakang ini? Sehingga menurut saya Pak, selama ini tidak ada sama sekali teguran dari tim TSP yang dibentuk oleh bupati, dari dewan pun sendiri belum ada. Ini kalau memang leader hari ini masih mengajukan untuk dana CSR pom bensin. Insya Allah bulan 10, 11 saya akan mengajukan lagi dari CSR untuk internet wifi. Bukan kenapa? 15 sampai 20% itu siap memberikan dana CSR ke Kominfo. Sini 2,8 M anggarannya Kominfo. Saya carikan, saya nggak butuh uangnya CSR-nya. Silakan digunakan untuk pembangunan daerah lagi. Ini Kominfo saya tanya juga nol. Gak mungkin itu. Mau saya kenal semua sama perusahaannya. Dan mereka pernah nawari saya, Pak Mona, tolong bantu supaya bisa masuk ke Kominfo sekian persen sampai 30%. Ini kok 0%. Ini nanti saya proses. Anggaran habis saya laporkan ke Polda atau langsung ke KPK. Karena apa? Karena ya kita nanti bulan 10, 11 kita undang. Saya Erik dari PT-PT beberapa PT kita undang. Tapi dalam aturan itu kalau nggak salah yang disarankan itu malah pelakunya malah harus pengusaha dari Tulungagung. Hari ini kan rata-rata pengusahanya yang megang dinas-dinas utama seperti Rumah Sakit Iska, Campur, Kominfo itu kan dari luar. Apakah Tulungagung nggak mampu? Terus kok nggak ada CSR-nya? Saya lucu Pak. Itu belum lagi non saya loh. Saya yakin CSR dikeluarkan sekian loh. Jenengan itu loh. Tinggal ngomong sama saya kalau urusannya. Pak Mona rumah saya keuangan saya awan ini. Tak tuh AC sampean membanding wakil. Loh iya, kalau saya pengusaha wifi-nya yang Kominfo minta, sampai cukup ngomong nyindir saya, wah rumahku keuangan Pak Mona. Besok sudah saya datangkan ke AC. Makanya saya sangat sayangkan selama ini potensi di Tulungagung banyak gitu loh, tapi tidak dimanfaatkan. Kasihan loh Pak, di pinggiran-pinggiran Pak orang-orang Pak makan susah loh Pak. Kan rumahnya Pak dana CSR dikumpulkan, ya kan, dibagi sesuai dengan trap daerahnya. Oh bensin ini di sini daerah ini ada anak yatim piatu, ada pakai bensin sekian. Wes gak usah bangun jalan dan ditoto karo negara. Kayak mana nih? Beras atau apa? Nah, itu kan untuk membantu. Nah ini uangnya kemana? Jadi makanya saya tertawa, khususnya untuk Kominfo. 0% ada suratnya lengkap, mereka sudah jawab. 2,8 M Pak, anggaran 1 tahun itu. Namun boleh kita cek, kalau mau jujur. Sampai sumpah itu seluruh Pak OPD wifi ini piye? Kayak orang sih ngomong lu wajah tapi jangan kuat. Ayo
Tahu, di sini ada UPD kan? Gimana sinyalnya? Lurus Pak? Lemot. Terus jalan itu kemana larinya? Gitu loh. Jadi lucu Pak. Jadi saya mohon anggota dewan jenengan yang menganggarkan soalnya 2,8 itu kan sudah didengar dalam penganggaran. Nah, coba dikaji ulang atau suruh belajar sendiri-sendiri UPD. Mau ngomong Pak, tapi kepala UPD gak wani ngomong Pak. Di sini nih. Nah, lebih baik beli sama PT yang ada itu aku murah. Seperti lancar, gitu loh. Jadi kalau nominal penganggaran besar itu korupsinya semakin enak loh Pak. Nah, semakin kecil porsinya semakin angel Pak. Tapi gampang menangan lagi cilik Pak. Nah, kita kembali lagi ke kompetensi. Jadi saya berharap nanti permintaan jenengan kita lampirkan surat dari Lidra untuk bersurat ke mereka yang tidak dijawab. Namun untuk supaya masyarakat tahu bahwasanya anggota dewan 2025-2029 itu berbeda dengan yang lalu-lalu, karena kan ada hampir banyak tabu yang baru ini. Nah, semangat baru ya coba tunjukkan sama masyarakat, dengan itu wakil masyarakat coba ditertibkan melalui kompetensi ini, adakan sidak mendadak, tapi ya langsung Bu, 35 pom bensin serempak jamnya sama, jangan berbeda. Kalau berbeda percuma. Nah, satu pom bensin melanggar denda aja 100 juta. Nah, 35 kan lumayan kalau ngatur juta Bu, kayak bangun berapa aspal, berapa kilo. Saya Lidra tidak meminta apapun, tidak meminta kenapa? Karena kita kasihan sama masyarakat lingkungan. Jalannya hancur, tapi mereka tidak menikmati keuntungan dari pom bensin tersebut. Itu dari saya, terima kasih. Kalau ada rekan Lidra lainnya yang mau menambahin, monggo. Ayo, kalau beda, kita bicarakan. Jadi gini, Mas Maul, teman-teman Lidra. Nah, ini kita diskusikan nih. Coba kita urai dulu. Yang panjang amarkan itu saya setuju. Saya dan teman-teman yakin setuju. Tapi harus kita urai dulu. Kita ini kalau melangkahkan tentunya tidak boleh keluar dari aturan hukum. Sidang contoh sederhana. Saya setuju. Tapi dengan kata-kata denda, mohon maaf, nggak bisa Mas. Itu harus APH, gitu loh. Kalau kita denda malah kita dilaporkan, dipengadukan, nangis kita Mas. Jadi gitu, maksud baik belum tentu betul. Ayolah, coba rumuskan dulu. Sidang setuju. Jadi Pak, ya kan? Nah, proses mekanisme sidang maka bukan kewenangan Komisi B dan C. Dia masuk pada komisi mana Mas? D atau apa? Tentang SPBU. Kalau di Kuratera ya di C, Kuratera ya. Cuma mekanismenya bagaimana saya nggak tahu itu gimana. Itu menjadi PA kita Mas Maul. Artinya setuju, tapi harus ada mekanismenya, jangan sampai bahasa denda. Artinya kalaupun kejadian itu maka tidak ada kaitannya dengan CSA. Ya nggak ada. Nah itu clear ya. Memberikan masyarakat. Terus kalau kita menyinggung WFI Mas, itu sempat disampaikan oleh Ketua DPR pada waktu yang sesi pertama. Itu adalah ranah kewenangan daripada perangkat daerah masing-masing. Betul Mas, kami adalah pihak penganggar dari Banggar dengan dasar usulan dari kami, ya kan? Tapi panjenengan harus paham kuasa pengguna anggaran dan pengguna anggaran bukan pada posisi dia. Itu loh Mas. Sehingga kalau tinggal itu dulu saya enggak nyamuk Pak. Koordinasi yang ada. Sekarang begini Mas. Sama. Kita lihat kalau memang itu melalui proses lelang, terus ada iming-iming itu arahnya malah tipikor Mas. Menurut saya Pak,
Sebentar, monggo. Orang di Tulungagung selama ini itu disekat Pak. Tidak sembarangan PT bisa masuk. Mas, Sudah disetujui ini aja. sudah. Saya mau tanya, ini ilmu baru. WiFi itu melalui lelang apa enggak? Mana? Oke, clear. Tapi tidak dijelaskan di situ. Yang dikasih penjelasan itu cuma PT tertentu. Itu berarti urusannya LPSE-nya. Kan begitu, Mas. Jadi kalau panjenengan menyampaikan kepada kami tampung, tapi kami tidak bisa menjawab secara spesifik. Karena itu maksudnya adalah bidang LPSE. Kami ini duduk bersama di sini kan konteksnya adalah CSR. Bukan pada proses posisi pelelangan. Terus kemudian ada bahasanya perusahaan aku pernah lelang, aku gelap membantu untuk CSR. Terima kasih, harapan kami seperti itu. Tetapi di saat itu disampaikan di awal, menurut kacamata hukum saya itu justru ada iming-iming untuk memenangkan lelang, malah larinya ke pidana, Pak. Itu tadi maksud baik, Mas. Belum tentu secara produk hukum itu diamini. Makanya di situ kan ada lagi. Makanya saya menawarkan produk aqua. Kalau dia menjadi minum ini, saya akan memberikan ini. Gini Mas, sebentar ini harus dipilah. Kita ini dengan wifi, ketika ada memakai ini dengan beli umpamanya 1 dulu, ya kan? Nah, saya kasih supaya nanti umpamanya jaringan saya putus, maka ada yang namanya backup supaya klien saya tidak akan paham, Mas, paham. Ini tetap diputarkan dalam apa namanya, dalam bentuk kelainan Mas, unggal-unggal. panjenengan pernah ikut lelang apa enggak? Nah, saya belum pernah ikut lelang. Cuma misalnya ada beberapa PT kalau BPT ini masalah lelang kominfo itu saya selalu bertanya sama beberapa bos ini. Sistemnya seperti ini. Mas Makul, jadi gini loh Mas, saya mau menjawab karena hubungan kita ini seperti saudara semua. Padahal topik kita adalah CSR, kan begitu. Sepanjang yang saya tahu, walaupun bukan bidang saya, LPSE itu ada aturan tersendiri, ada persyaratan-persyaratan khusus yang memang harus dilengkapi. Jadi niat baik yang saya sampaikan tadi itu, niat baik kadang ini belum tentu diakomodir oleh aturan hukum. Lek aku Mas, yo seneng ae. Wis enek wong pemenang lelang iso dibantu dengan dana CSR. Tapi kalau itu disampaikan di awal, itu justru ada indikasi dugaan main mata. Oleh karena itu, Mas, komponen dari masyarakat pada kota Wasa Mitra, saya berharap panjenengan memperjuangkan ini dengan ekstra. Dalam arti pelaku usaha termasuk pemenang WI apa? Anda kan tahu PT-nya? Bisa tanya. Sudah dikasih tapi nggak berani jawab Pak. Duh, justru kalau panjenengan sampaikan itu tidak berani jawab Mas, panjenengan bisa juga lapor kepada kita. Karena mereka kenal dengan saya juga pemain jadi paham aturan PNJ. Jadi Mas ngapunten, kalau bahasa itu ini harus kita tahu loh Mas. Di saat dia mengajukan sebagai peserta lelang dan belum ada pemenang lelang, kemudian kita sudah menawarkan sebuah imbalan dalam bentuk CSR, itu salah loh Mas. Tapi kalau nggak seperti itu nggak bakal menang. Nah, Mas, saya jawab ya. Kita ini berbicara soal itu. Tapi penyampaian itu kan cuma pribadi, tidak mungkin di apa. Oleh karena itu, Mas, saya berharap panjenengan yang rekan-rekan ikut lelang, kan banyak yang WiFi, banyak yang kenal. Panjenengan omongi, engko lek menang, yo mbok njaluk tulung to, ewah ngono dalam CSR. Selesai. Kami ini malah perlu bantuan panjenengan untuk masuk, termasuk ini tadi SPBU konteksnya. Kami ini tidak bisa masuk. Karena apa? Yang bisa masuk itu pintunya peran serta masyarakat itu loh Mas.
Kami ini terbelenggu dengan di ketentuan umum yang kata-kata DPRD. Kami ini takut kalau dianggap ada pemerasan, penyalahgunaan jabatan dan pemenang. Tapi panjenengan peran serta masyarakat boleh masuk karena komposisinya diatur oleh perda. Paham ya Mas ya? Aku malah jaluk tulung di awakmu. Ewang ngono. Itu. Nah, kalau yang poin 2 saya rasa pertanyaannya jelas ya Mas ya, nggak ada masalah ini teknis karena di perda ada. Nah ini yang pertama Mas, kita kembali ke perumusan awal sebelum nanti kita menghadirkan itu ya pelaku. Terus besaran nominal ini kita punya cita-cita baik untuk melakukan perubahan perda. Kira-kira caranya piye? Ben angka itu ada dasar hukum. Kami jujur hari ini bingung catatan hukumnya apa ini tak cantumnya 2,5% atau 3%. Jangan-jangan kami ini malah dijerat pemerasan. Nah, menurut Mas Anul, aku iwang mono, Mas konco-konco iwang mono dasar hukum ini, terus kiriman, nggak usah surat resmi, kiriman di angkot atau bubiti atau tidak apa-apa. Kita segera melakukan perubahan perda. Jadi inisiatif DPRD. Ya dasarnya pemilu Menteri Menteri Mulyani bahwa saya pajak itu agak seperti Gini Mas, gini Mas. itu kayaknya dimasukkan aja ke kewajiban agama. Gini Mas, ini saya jabarkan ya. Kalau nanti itu kita lakukan perubahan perda, kan masih usulan Mas. Yang menentukan itu berhasil tidak kan bukan kami, tapi adalah provinsi dan peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang itu, betul ya dari bidang hukum, ya. Itu kita lakukan evaluasi Mas. Saya mau tanya, kalau ternyata angka itu tidak diamini oleh jajaran kita di atas, karena kita tidak bisa menunjukkan dasar hukumnya, untuk membuat perda itu banyak Mas. Kita harus naskah akademik, kita harus melakukan pengkajian ke daerah lain, kita harus membentuk pansus, anggarannya besar Mas. Terus lagi ke orang metu perdani, aku ora dosa kanca-kanca. Duit negara masih Mas. Saya gini loh Pak, saya begini. Ketika mereka satu tahun kita hitung-hitungan taruh pelajaran mereka. Ketika mereka 1 tahun itu mencari nafkah di daerah kita, itu anggap baik rata-rata anggap baik di luar 1 tahun bayar 100 juta. 100 juta umpamanya dijalui 2 juta itu sudah sangat wajar. 1 tahun dia cuma dimintai 2 juta dalam keuntungan 100 juta, berarti kan PRN ngomong cuma berapa persen. Jadi umpamanya ini diajukan ke provinsi, insya Allah nggak bakal ditolak Mas. Terus penggunaannya kan jelas untuk masyarakat di situ Mas, yang panjenengan sampaikan tuh kami itu setuju. Kami itu sudah ada ranah ke sana. Tapi sekarang kami dihadapkan masalah payung hukumnya loh, orang naik. Karena di dalam rumah perda, saya S2-nya masih orang lulus ilmu perundang-undangan dan tata negara. Kami ini wajib melakukan perubahan pada posisi konsideran. Maksudnya gini, makanya saya kan menginginkan pihak pengusaha. Aku memang iwang lagi saya opo ini. Ketika pihak pengusaha hadir, nanti kita sentuh. Nah, itu kita sentuh dari hatinya. Sebelum hati itu piro. Terus saya ngomongin wong piro. Ya, saya ada cek di lapangan. 1 tahun itu mereka cuma ngasih 5 orang. Sudah, nek gula kan itu apa sembako. Makanya kita mengingat hadir. Nah, coba kita nanti kita ambil, kita tanya aja Pak, itu kamu rasamen. Jadi gini, kenapa mungkin artinya mereka nggak bisa. Oh ya wes, aku yang ngono
siap ngomong sama tim RT 1 tahun pom bensinku pakai 1% kalau 1%, kan enak kakinya. Mas, makanya tadi itu di awal kan kami sampaikan kita harus bedah perda dulu, lalu kita diskusi sehingga nanti di saat kita menghadirkan pelaku usaha ini harus jelas kita satu suara, betul ya? Coba kalau tadi itu kita belum diskusi, tempat contoh lekono berkengkang, panjir berkengkang, ada udur-uduran toh. Makanya ini kata kuncinya adalah bagaimana cara kita menyadarkan mereka, bahasanya sadar diri, bahwa mereka itu pelaku usaha diatur oleh Perda punya tanggung jawab terhadap lingkungan, kan begitu. Tapi kita harus paham, kita tidak boleh terlalu memaksa ekstrim karena tentang angka tidak diatur. Yang saya khawatirkan teman-teman Mas Makmul, kalau langsung ada panjenengan memaksakan angka. Ini saya nggak mau, takutnya dia menjawab, Pak, di perdanya orangnya. Saya nggak mau saudara saya panjenengan ini jadi di. Tapi gini lah, Pak itu dia usaha rumah dia kok bersih, rau pakai. Terus begitu kita tanya, karena nenek limong, beritanya bagian berita loh. Jadi mental dia akan turun juga. Untuk pelaku usaha kok bersih hanya memberikan daya asal untuk 5 orang sembako, Mas. Makanya kami perlu bantuan panjenengan untuk masuk, Mas. Jadi panjenengan tidak usah ragu-ragu untuk menyurati mereka. Panjenengan itu di Perda ini bisa masuk dari pasal 17 gitu. Kalau kita ini tidak bisa untuk masuk, nanti setelah surat dari panjenengan baru kita bisa masuk. Paham ya Mas? Tapi Mas Mangol, saya hanya bisa berpesan bahwa keterkaitan Perda ini kan sudah jelas. Kita ini tidak ada kewajiban angka. Jadi intinya paling bahasanya api-apian naten menyadarkan mereka. Kan tidak pantas pom bensin omet 5 saja tidak pantas. Tidak pantas. Kan gitu. Jadi clear Mas ya. Diskusi kita hari ini kita merumuskan untuk langkah ke depan, ya kan? Supaya di saat nanti pelaku usaha ini dihadirkan, pertanyaan-pertanyaan kita ini sudah mengerucut, Mas. Mengerucut itu begini, Pak, tahun kemarin itu Bapak mungkin CSR-nya dalam bentuk apa, seperti apa, kan gitu Mas. Terus kemudian panjenengan mengejar angka. Kalau dia menjawab hanya 5 juta, menurut panjenengan nggak pantas, ya monggo, tapi jangan sampai ada kata-kata memaksa mematok harga, karena nanti takutnya malah tidak ada titik temu. Yang kemarin dari Bapak ada surat kemarin Pak menjawab Melisa yang sudah pernah ngasih CSR dan jawabannya lucu. Jadi itu tadi, Mas. Jadi memang yang saya sampaikan, pintu masuk tim teknis itu tidak leluasa seperti pintu masuknya ini. Jadi Perda ini sebetulnya lebih mengakomodir kelompok atau masyarakat. Mengapa? Karena CSR ini tidak masuk di dalam kas daerah. Itu Mas. Kalau saya baca loh ya, saya baca. Memang tidak ada dari untuk kas daerah. Namun dengan adanya tim PSP, dan itu yang menyarankan mereka memberi petunjuk untuk tim pelaksanaan Inggris. Setuju, Mas. Oleh karena itu kan sifatnya hanya menyarankan. Kalau tidak melakukan apa? Klik, aku harus mencairkan dana CSR sekian. Itu wajib mereka laporkan. Gini, Mas. Saya pelajari itu. Gini. Coba tim PSP. Setelah itu mereka melaporkan. Nah, nilai pangkatannya. Oh tidak ada itu Mas, tidak begitu. Coba dibuka dulu yang mana. Jadi ketika mereka memberikan umpamanya Pak Anton bagi CSR, kita
bilang nanti SP. Saya tanya, dan tapi saya bagi. Ya gitu. Oh 1 juta. Ya, otomatis kan dari itu nanti 1 juta ini dia apa tuh mas? Ini Masyarakat lingkungan sampai ya, masyarakat lingkungan sampai ya seperti ini. Nah, lingkungan sampai ini kita tidak meminta nominal, tapi kepantasan sampai kosong. Lingkunganmu, kue 1 tahun bekerja seperti itu, kok main nyumbang 1 juta. Nah ini yang harus dilakukan oleh tim SP sebenarnya, sehingga itu programnya gitu. Masyarakat desa ini sing awakmu nyambut gawe pom bensinmu perlu ini di situ bekerjasama dengan dinas sosial. Berapa yang situ masyarakat miskinnya? Ya juga lah, ini deh program ini. Ya, masa kau nyumbang 1 juta, kira-kira 10, apa yang pantas? Tapi ini kan tidak pernah dilakukan oleh DSP. jadi begini mas, bukan itu. Memang kesalahannya satu, pada saat pembikinan perda itu tidak ada disepakati seharusnya pengusaha itu langsung ditanya, ini kira-kira sampean piro enak aku lagi nang awakmu. Jadi sekalian tentukan 1% dengan kesepakatan langsung kepada pengusaha itu. Terus aku ngasih dasar 1 tahun 1%. Jadi sehingga tim teknis itu enak yo ini dilumpuhno. Nah, kan seperti itu sebenarnya. Jadi gini mas, tadi saya ulangi lagi mas Maul. Pada prinsipnya kami itu setuju dan betul-betul mensupport panjenengan karena kami ini bisa melangkah dari pintu masuknya panjenengan ini masalahnya. Nah, keterkaitan tadi itu betul, itu yang pasti sama itu betul fakta di lapangan. Tapi tim teknis ini tidak bisa dia harus nodong angka segitu, tidak bisa mas. Kita ini dibatasi dengan perda. Saya tadi nggak nodong pak. Tidak saya menyarankan awakmu nyumbang 1 juta sedangkan nanggone wilayah jamu. Iki lho wong sing dibantu kudu sampeyan. Nah, gini Mas Manul, makanya keluar nilai kepantasan. Mas, begini, ngapunten saya kumohon dhisik. Saya berharap panjenengan lontarkan itu nanti di saat ada pelaku usaha. Itu pasti saya lakukan loh, Pak. Mengapa? Kalau nanti yang melontarkan kami dianggap pemerasan. Clear, bahasanya ini gue pejabat ngancam aku tuh. Pasti Mas. Paham ya? Kami berharap panjenengan sebagai pintu masuk sehingga kami bisa bekerja. Lek panjenengan usaha mas, tak todomo sih, ini ngancam gitu kan? Tapi kalau ini posisi dari kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasinya dengan fakta-fakta di lapangan, kami mengakomodir Pak pelaku usaha, kan gitu. Kami mengakomodir, kami berharap bahwa kewajiban saudara tanda kutip nanti juga dalam bentuk angka itu ya yang patut kan gitu mas. Nah, clear ya? Setuju? Oke, terus apa nah ini? Kuncinya di situ. Kami ini tidak mudah gara-gara mau diskusi dulu mas Taslim. Insya Allah besok atau lusa kita lebih cepat lebih baik mas. Lebih cepat lebih baik. Terus Mas Maul, saya minta tolong nanti dengan teman-teman Lidra kalimat itu tadi itu jangan lupa, ya kan? Karena itu sebagai modal kami untuk bahasanya menekankan tidak benar Pak ya, mengingatkan kepada pelaku usaha, masyarakat kelompok masyarakat itu menghendaki yang pantas. Kalau kami yang ngomong sing pantas, mesti sana ngomongnya setengah mesti ngancam-ngancam gitu. Pasti mas. Jadi jabatan yang kami sandang ini tidak sama dengan pada waktu ini aspirasi langsung dari masyarakat. Nah, saiki malah aku jalur tolong sampean jembatan lo kami. Lagi orang ngomong-ngomongan dhisik, wedine salah paham, dan mak orang salah paham. Mumet kali ini. Badanku aku dolan nggonmu arep ngene kopi gue beli. Gitu mas, cukup atau gimana? Ada saran yang lain, temen yang lain? Ada dia mungkin lain?
Baik, kalau gitu Ibu Pimpinan, sebelum saya kembalikan ke Ibu Pimpinan, saya terima kasih rekan-rekan semua, kita bisa diskusi kayak orang kuliah, sehingga nanti ke depan di saat kita mengundang pelaku usaha itu biar tepat sasaran. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.